Oke, kita rekam. Bagi Bapak Ibu yang sudah menjawab, nah, jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Oke, waktunya sudah habis Bapak Ibu. Mari sama-sama kita diskusikan. Perhatian kegiatan pembelajaran fisika berikut. Pertama, peserta didik mengamati permasalahan yang diberikan guru. Masing-masing peserta didik memberikan ide pemecahan masalah. Peserta didik dalam kelompok berdiskusi untuk merancang alat dan bahan serta media yang akan digunakan untuk memecahkan masalah. Kegiatan pembelajaran tersebut merupakan contoh kegiatan yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam. Nah, ini Bapak Ibu ini lo udah sepakat ini menjawab jawabannya D, yaitu problem solving. Jadi kalau kita lihat urutannya Bapak Ibu diawali dengan pemberian masalah. Oke, mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Nah, betul sekali Bapak Ibu, jawabannya adalah problem solving. Nah, jadi kompetensi keterampilan 4C sesuai dengan pendidikan abad 21 itu ada 4 ya Bapak Ibu. Ada creativity thinking and innovation, critical thinking dan problem solving, communication dan collaboration. Nah, jadi ada berpikir kreatif dan inovatif, berpikir kritis dan pemecahan masalah, komunikasi dan kolaborasi. Jadi dari soal ini terlihat bahwa yang diminta adalah pada bagian critical thinking dan problem solving, di mana peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, mengimplementasikan dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang terjadi secara luas melalui pengkajian secara mendalam serta merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka jawaban yang tepat di sini adalah D, Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu dicatat berapa ininya ya, betulnya ya. Nah, karena ini supaya kita setiap hari ada evaluasi dan refleksi untuk perbaikan ke depannya. Oke, kita masuk ke soal yang kedua, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu baca soalnya. Ini masih terkait dengan kayak soal nomor 1 ini ya Bapak Ibu. Kira-kira apa jawaban terbaiknya Bapak Ibu? Nah ini soalnya lumayan agak pendek-pendek lagi Bapak Ibu. Jadi kita variasikan. Oke, waktunya sudah habis Bapak Ibu. Mari sama-sama kita diskusikan. Nah, kata kuncinya di soal ini adalah Bapak Ibu membuat kelompok belajar. Nah, jadi kalau supaya menghemat penggunaan waktu nanti Bapak Ibu, kata kuncinya di sini adalah membuat kelompok belajar. Nah, jadi kalau kita lihat Ibu Mirna telah mengasah kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa abad 21 adalah ini soalnya jenis apakah? SJT untuk teknis guru, Ibu Titi Delia. Nah, jadi kalau kelompok di sini tentunya pembelajaran yang menuntut kompetensi kolaborasi, Bapak Ibu. Kreativitas, inovasi, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi yang diminta di sini adalah kolaborasi.
Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah yang dilakukan Bu Mirna membuat kelompok belajar secara random dengan sistem berhitung ataupun rolling. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan antara peserta didik dapat berbaur. Nah, jadi dengan kolaborasi ini Bapak Ibu, maka diharapkan peserta didik dengan sistem kelompok yang dinamis, yang dapat berubah-ubah, maka bagaimana kolaborasi antara peserta didik ini dapat terjalin dengan baik, ya. Ini untuk guru aja. Iya, Ibu atau Bapak Fadril Sob ini khusus untuk guru, sementara nanti kalau untuk pembahasan untuk seluruhnya Mansoswa, nah itu bersama Ibu Deyesa Jedelin. Nah, jadi Bapak Ibu yang belum follow akun Ibu Deyesa untuk pembahasan Mansoswa, silakan di-follow akunnya Deyesa Jedelin ya Bapak Ibu. Nah, jadi setelah saya berakhir live dilanjutkan oleh Ibu Deyesa. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Silakan Bapak Ibu baca soalnya terlebih dahulu. Nah, ini agak panjang sedikit Bapak Ibu. Jadi walaupun di sini guru kimia, guru fisika, guru matematika katanya, namun soalnya tidak perlu memerlukan konsep keilmuan mata pelajaran tersebut untuk menjawabnya Bapak Ibu, karena soalnya umum. Lihat kata-kata kuncinya ya Bapak Ibu. Nggak ada Ibu Feb. Jadi soalnya semua seperti ini. Ini yang dinamakan dengan soal SJT. Oke Bapak Ibu, mari sama-sama kita diskusikan. Waktunya sudah habis. 3, 2, 1. KD-nya adalah keterampilan. Kata kuncinya di sini adalah menyajikan laporan hasil uji zat makanan. Jadi dia menyajikan laporan hasil uji zat makanan. Kalau dia hasil uji zat makanan berarti dia melakukan ya Bapak Ibu. Nah, jadi konsepnya di sini hasil yang didapatkan tentu dengan kegiatan praktikum atau kita boleh juga kita sebut dengan eksperimen. Menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Rumusan indikator mencapai kompetensi keterampilan proses sains integrasi yang tepat. Nah, jadi itu saja kata kuncinya Bapak Ibu. Laporan hasil uji zat makanan berarti peserta didik tersebut melakukan kegiatan praktikum ataupun eksperimen. Nah, sehingga dengan hasil yang didapatkan maka dia bisa menyajikan laporan yang didapatkan pada kegiatan eksperimen tersebut. Yang A, mendeteksi kandungan berbagai bahan pangan melalui uji makanan dalam percobaan. Ini mendeteksi kandungan, sementara yang diminta adalah hasil uji zat makanan. Melakukan observasi, berarti observasi melakukan pengamatan Bapak Ibu. Sementara hasil uji zat makanan, maka kalau keterampilan, maka kita lakukan kegiatannya lebih cocoknya eksperimen. Mengklasifikasikan uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai penyelidikan laporan. Nah, berarti ini tidak melakukan ini Bapak Ibu. Berarti dia hanya berdasarkan studi berbagai literatur Bapak Ibu. Memprediksi hasil uji zat makanan sementara hasilnya. Jadi bukan lagi memprediksi. Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Nah, jawaban terbaiknya adalah C, Bapak Ibu. Melakukan eksperimen. Jadi dengan melakukan eksperimen, maka akan dihasilkan ininya Bapak Ibu. Akan dapat datanya. Data inilah yang akan disajikan dalam bentuk menyajikan laporan hasil zat makanan. Oke, sudah 3 soal Bapak Ibu. Bagaimana? Nah, ada yang betul semuanya Bapak Ibu. Jangan lupa di tap-tap layarnya dulu Bapak Ibu sampai 5,5K. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Bagi Bapak Ibu yang belum follow, silakan di follow ya, karena malam hari ini kita akan akan banyak soalnya nih ya Bapak Ibu untuk persiapan Bapak Ibu. Nah, jadi kita agak cepat saja karena kalau untuk materi-materi itu sudah luar biasa banyaknya di dalam folder Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu baca nanti lagi ya. Jadi kita di sini hanya semacam penegasan lagi Bapak Ibu. Nah, tidak lagi kita mulai dari konsep-konsep dasarnya, tetapi lebih ke penegasan Bapak Ibu karena waktu ujiannya juga sudah semakin dekat ya. Ini soal teknis guru PGSD kah Pak? Sama. Jadi selagi Bapak Ibu mengambil formasi guru, maka soalnya semua dalam bentuk SJT ya. Nah, situational judgment test. Jadi soal-soal yang berisi kasus-kasus dalam pembelajaran dan pemecahannya berdasarkan kisi-kisi Kemenpan RB tersebut. Misalkan masalah teori belajar, pembelajaran berdiferensiasi, active learning, terus juga objective learning, pengembangan karir, terus kode etik guru. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kata kerja operasional. Pak, kalau tidak ada formasi, apakah perlu waktu untuk tuh? Bapak Hasbi, saya belum bisa menjawabnya nih Pak. Waalaikumsalam. Nah, C5 Bapak Ibu. Kalau C5 itu mengevaluasi ya Bapak Ibu. Kalau C4 menganalisis. Jangan sampai Bapak Ibu terkecoh. Oke Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka jawabannya. Tapi sebelumnya silakan di tap-tap layar dulu Bapak Ibu bagi yang sudah ini kabur ya. Oke, coba kita ini kan. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu sudah kelihatan lebih jelas? Oke. Mari sama-sama kita buka jawabannya. 3 2 1. Pencapaian kompetensi sebagai berikut: menganalisis, mengelompokkan, menafsirkan, menerapkan, menelaah. Nah, indikator yang mencerminkan proses berpikir C5. Berarti C5 ini adalah evaluasi. Menganalisis dengan menelaah itu tingkatannya sama Bapak Ibu. Berarti itu adalah C4. Menerapkan aplikasi berarti itu C3. Nah, mengelompokkan itu bisa di C2, bisa di C3. Nah, berarti jawaban yang tepat di sini adalah menafsirkan. Jadi jangan lupa Bapak Ibu lihat lagi ya, folder yang sudah Bapak Ibu order itu kan sudah ada di dalamnya itu apa saja kata kerja operasional mulai dari C1 sampai dengan C6 Bapak Ibu. Nah, itu sudah ada semuanya. Silakan Bapak Ibu lihat mana yang kriteria C1 sampai dengan C6. Apa kata kerja operasional untuk penilaian pengetahuan, apa untuk kata kerja untuk penilaian psikomotor, apa KKO untuk afektif. Nah, itu ada ya. Taksonomi belum yang sudah dimodifikasi ya Bapak Ibu. Apa ada yang versi terbarunya itu ya Bapak Ibu. Nah, itu sudah ada saya masukkan di dalam
file-file ini Bapak Ibu. Nah, jadi nanti terus bagaimana dengan KKO ini Bapak Ibu? Pilihlah KKO yang terukur. Jadi kalau memahami misalkan Bapak Ibu itu tidak kata kerjanya tidak terukur Bapak Ibu. Sintesis kalau yang C6 sintesis mensintesis ya kalau nggak salah. Itu Bapak Ibu. Jadi jawaban terbaiknya di sini adalah menafsirkan Bapak Ibu. Jadi kalau nggak salah di bagian ini Bapak Ibu, nanti silakan Bapak Ibu cek ya. Ini paket komplit. Terus di sini ada kumpulan materi dan soal. Di sini kalau nggak salah di part 9 ini Bapak Ibu. Di sini sudah ada dijelaskan tentang materi tentang evaluasi ya Bapak Ibu. Nah, ini evaluasi pembelajaran dan media pembelajaran. Nah, di sini sudah ada nih Bu. Ini KKO-nya Bapak Ibu. Nah, KKO C6 mencipta, mengevaluasi, menganalisis, menerapkan, mengingat. Ini ada. Di sini sudah ada KKO-nya. Nanti Bapak Ibu tinggal mencek mana KKO yang masuk. Nah, di sini ada kata menafsirkan. Nah, ini kelihatan kalau di saya kelihatan nih Bapak Ibu bagian ini menafsirkan. Berarti ini adalah pada bagian C5. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu dilihat-lihat lagi foldernya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kata kerja operasional, ketika kita berbicara masalah ini Bapak Ibu, evaluasi, merumuskan indikator pembelajaran, itu memang butuh latihan Bapak Ibu. Dan tidak bisa hanya dengan kita mengetahui teorinya, karena di sini kita membutuhkan analisis juga. Gimana cara dapatkan foldernya? Nah, silakan. Bapak Ibu hubungi admin ini. Jadi ini sudah ada. Kalau Bapak Ibu yang formasi guru cukup order yang ini saja Bapak Ibu. Ini sudah lengkap semuanya. Sudah ada soal-soal SJT-nya, sudah ada soal-soal mahasiswanya. Jadi seluruh soal untuk persiapan Bapak Ibu ujian pada tahap 2 ini sudah tercover di dalam paket guru lengkap. Nah, sementara kalau yang operator, layanan operasional, perkantoran, ini juga ada. Tetapi kami untuk pembahasan live-nya, karena kami basicnya seorang pendidik, maka kami fokus ke paket guru dan juga yang secara umum juga mansoswa. Jadi mansoswa akan dibahas oleh Ibu Deyesa setelah live saya berakhir. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Silakan Bapak Ibu baca soalnya terlebih dahulu. Media pembelajaran. Live jam berapa Pak? Tadi masuknya jam 7.20. Nah, baru 17 ini, 18 menit Pak Alwin. Pak Purkon terlambat ini masuknya. Bapak atau Ibu ini Bapak ya. Oke Bapak Ibu, mari kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Nah, jadi ini berhubungan dengan bagaimana pemanfaatan mediatik dalam pembelajaran ikatan kimia. Nah, jadi materi ikatan kimia merupakan salah satu materi yang bersifat abstrak. Jadi di sini fungsi media ya Bapak Ibu, permasalahannya adalah materinya bersifat abstrak. Nah, jadi diperlukan media pembelajaran yang dapat menggambarkan hal abstrak tersebut. Nah, jadi fungsi media di sini sesuai dengan permasalahannya, apakah mempermudah sistem pembelajaran antara guru dan peserta didik? Nah, itu salah satunya betul itu ya Bapak Ibu, tapi bukan yang lebih spesifik.
Materi dapat dinyatakan secara paralel dalam kehidupan nyata, memberikan model dan visualisasi untuk menjembatani abstraksi. Siswa dapat menelusuri materi lebih lanjut lewat internet, guru lebih mudah dalam memberikan tugas pada peserta didik. Nah, jadi kalau untuk materi-materi yang bersifat abstrak, Bapak Ibu dapat dilakukan dengan penggunaan media ataupun juga semacam animasi Bapak Ibu. Nah, itu tujuannya adalah untuk benda-benda yang bersifat abstrak. Nah, seperti ikatan kimia itu kan atom tidak bisa kita lihat secara kasat mata Bapak Ibu. Jadi memberikan model dan visualisasi sehingga yang abstrak itu terlihat nyata oleh peserta didik kita. Sehingga memberikan pemahaman yang lebih mudah bagi peserta didik kita. Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah memberikan model dan visualisasi untuk menjembatani sesuatu yang abstrak. Jadi kalau sesuatu yang rasanya susah peserta didik kita untuk membayangkannya, maka bisa kita lakukan dengan bantuan teknologi ataupun juga animasi Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau untuk ikatan kimia, kalau tidak dengan tape itu bisa juga dengan plastisin. Nah, kita gabungkan gitu ikatan dengan berbagai macam warna Bapak Ibu. Itu juga akan membantu. Udah ada di link Google Drive ya Pak soalnya. Nah, soal yang sekarang ini selesai dibahas baru dimasukkan. Soal yang kemarin bagaimana? Sudah kita masukkan. Nah, soal yang kemarin itu part 13 Bapak Ibu. Jadi soal yang kemarin bagi Bapak Ibu yang belum melihat soalnya, nah, itu sudah ada ya. Di part 13 kemarin saya update Bapak Ibu. Nah, part 13. Nah, ini soal FR PPK Guru part 13 tanggal 20 April kemarin saya upload. Nah, berarti yang malam hari ini, nah, insya Allah nanti saya upload juga ada sebanyak 16 soal. Nah, jadi Bapak Ibu kenyang dengan soal-soal yang kami berikan ya. Tinggal bagaimana usaha Bapak Ibu untuk mengeksekusinya. Jadi ibaratnya di sini Bapak Ibu Bapak Ibu bermain bola, jadi kami hanya membimbing Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu bisa memasukkan bola ke gawangnya. Ya, jadi yang akan memasukkan gawang itu tetap Bapak Ibu, sementara kami hanya memberikan arahan dan bimbingannya. Nah, tapi eksekusinya tetap berada pada Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Yang sudah pesan apakah sudah ada Pak sekarang? Nah, sudah ada. Di YT sudah ada KA. Sekarang kan lagi direkam ini Bapak Ibu. Nah, jadi selesai rekamannya baru diuploadkan. Kalau rekaman yang kemarin itu sudah ada, ya. Nah, soal yang sekarang selesai dibahas, baru diuploadkan. Jadi Bapak Ibu yang sudah order sebelum-sebelumnya, free mendapatkan update-annya. Makanya bagi yang belum silakan Bapak Ibu order ya. Oke, nanti Bu L Bookshop saya spill ya. Kita fokus ke soal ini satu dulu. Oke. Nah, Adesa Channel itu dibahas oleh Ibu Desa ya. Ya, memang harus banyak latihan ini Bu Raina. Oh ya, bagi yang sudah jawab, jangan lupa tap-tap layarnya ya Bapak Ibu. Nah. Oke, mari sama-sama kita bahas Bapak Ibu. 3, 2, 1. Diketahui tujuan sebuah pembelajaran adalah melalui penugasan. Nah, jadi kata kuncinya di sini Bapak Ibu penugasan. Nah, jadi penugasan ini bisa lebih fleksibel dan bisa memanfaatkan yang ada di sekitar ya Bapak Ibu. Penugasan kelompok diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut. Media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut. Nah, jadi kalau kerucut, Bapak Ibu menghitung volume yang paling sederhana, ini Bapak Ibu sepakat semua menjawab C ya. Alat peraga berbentuk kerucut, tabung, dan pasir. Nah, jadi ini alat yang mudah yang bisa kita tentukan untuk menentukan volume dari kerucut. Nah,
Jadi kerucut ini kan dari ini ya Bapak Ibu, dari tabung yang kita belah, nah, terus nanti kita buat dia meruncing seperti kerucut. Nah, dengan pasir ini sebagai wadah nanti untuk menentukan menghitung volumenya. Mari sama-sama kita buka Bapak Ibu, 3, 2, 1. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Alat peraga berbentuk kerucut, tabung, dan pasir. Oke, tadi ada yang menanya, kita skip sebentar Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini akun YT kami Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu subscribe. Terus di sini juga soal-soal. Nah, ini sudah banyak soal-soal TO yang diuploadkan sama Ibu Desa. Tinggal kemauan Bapak Ibu untuk belajar dan menginvestasikan waktunya di sini Bapak Ibu. Ini soal yang kemarin itu rekaman layar kemarin ini baru saya uploadkan 2 jam yang lewat. Nah, ini sudah lengkap semuanya Bapak Ibu. Nah, tadi ada yang mau order juga katanya, silakan dihubungi admin ini ya. Nah, silakan Bapak Ibu SS dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita masuk ke soal berikutnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu baca soalnya terlebih dahulu. Ya, soalnya di-update atau ditambah terus, bukan berarti yang lamanya hilang ya, kan? Tapi ditambah terus. Jadi sekali order, update-annya dapat terus-menerus Bapak Ibu. Tinggal dicek-cek saja filenya. Ini berhubungan dengan keyakinan atau kesepakatan ya Bapak Ibu. Ya, ini karena terlalu ini Bapak Ibu, karena kita mepetkan satu slide. Karena kalau dua-dua slide itu Bapak Ibu concernnya juga terbagi jadinya nanti. Nah, jadi ini karena memang soalnya agak panjang. Oke Bapak Ibu, mari sama-sama kita bahas ya. Bu Dita seorang guru fisika di kelas 10 SMA. Pada akhir proses pembelajaran, beliau mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi. Jadi refleksi adalah hal yang harus Bapak Ibu lakukan di setiap akhir pembelajaran. Jadi ketika melakukan refleksi ini, ada peserta didik lain yang asik berbicara dengan teman di sebelahnya, mengomentari tentang hasil refleksinya. Berikut ini yang perlu dilakukan oleh Bu Dita. Menunjuk kedua peserta didik tersebut menyampaikan hasil refleksinya. Nah, kalau seperti ini kesannya menghukum ya Bapak Ibu. Nah, jadi dia merasa malu. Mengajak peserta didik untuk kembali melihat kesepakatan kelas mengenai menghargai orang lain. Nah, ini penting Bapak Ibu. Di setiap awal Bapak Ibu tahun ajaran, penting bagi Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang berasal dari peserta didik dan dijalani oleh peserta didik Bapak Ibu. C. Mengingatkan bahwa semua peserta didik akan diminta untuk menyampaikan hasil refleksi. Nah, ini memberikan berita yang kurang takut kepada peserta didik kita, Bapak Ibu. Yang D. Meminta peserta didik untuk berhenti berbagi dan menuliskan refleksi di catatan pribadi masing-masing. Nah, ini kan kesannya kita ini Bapak Ibu menginstruksikan, tapi akan lebih baik kalau apa kesepakatan yang dibuat sebelumnya itu disepakati lagi, ditinjau lagi, karena itu dari dia untuk dia, mengabaikan peserta didik tersebut dan fokus kepada peserta didik yang lain. Skip option yang memberikan jawaban yang negatif Bapak Ibu. Maka mari kita buka jawabannya 3, 2, 1. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Jadi, mengajak peserta didik untuk kembali melihat kesepakatan kelas mengenai menghargai orang lain. Ini wujud dari komitmen mereka atas kesepakatan atau keyakinan kelas yang mereka buat di awal. Bagaimana mereka komitmen untuk menjalani apa yang sudah mereka sepakati Bapak Ibu. Sehingga jawaban terbaiknya adalah B.
Oke, Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu? Kalau masih semangat, silakan di-tap-tap dulu layarnya sebelum kita masuk ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Jadi soal pada malam hari ini lebih fokus ke asesmen, refleksi, terus juga nanti ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Oh ya, lebih banyak ke seperti itu Bapak Ibu. Karena untuk soal-soal yang penanganan kasus itu rata-rata Bapak Ibu lebih mudah menyelesaikannya ketimbang soal-soal asesmen atau evaluasi Bapak Ibu. Materi apa saja Pak yang panjang kisi-kisi guru ahli pertama? Materinya kan ada 39 itu Bapak Ibu. Nah, rata-rata soal SJT kira-kira seperti ini dalam bentuk studi kasus panjang-panjang, tapi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, maka Bapak Ibu akan mendapatkan kata-kata kuncinya sehingga dengan mudah nanti menuju ke jawabannya Bapak Ibu. Jadi lihat saja apa kata-kata kunci, apa masalahnya, terus apa solusi yang bisa kita tawarkan. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke soal berikutnya. Ya, jadi soal SJT ini kan ujiannya ada kompetensi teknis, ada mansoswa. Kompetensi teknis guru ini dalam bentuk SJT, Bu Titi. Apa itu SJT? Soal-soal yang berisi kasus-kasus dalam pembelajaran. Bagaimana kata kuncinya itu, Pak? Nah, lihat apa permasalahan di dalamnya, Bapak Ibu. Misalnya kalau kata kerja operasional, KKO-nya apa, indikatornya apa misalnya. Nah, berarti nanti kita akan melihat tujuan pembelajarannya apa, sehingga kata kerja operasionalnya dapat dengan mudah kita tentukan. Pembelajaran berdiferensiasi, berarti dia harus mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Gaya belajarnya apa, berarti media yang cocoknya apa. Itu Bapak, kira-kira seperti itu. Bagaimana prosesnya? Banyak latihan soal Bapak Ibu. Bagi yang sudah selesai menjawab, Bapak Ibu, jangan lupa di tap-tap layarnya. Part 14. Nah, terakhir kan part 13, berarti yang sekarang part 14, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Nah, kata kuncinya di sini ini kebetulan kita buat Bapak Ibu, merancang asesmen yang berpusat pada peserta didik dan mampu mengakomodasi perbedaan kemampuan belajar mereka. Maka tindakan yang tepat adalah, asesmennya berarti harus kita sesuaikan Bapak Ibu. Nah, asesmen yang seperti apa yang mampu mengakomodasi perbedaan kemampuan belajar mereka. Kalau A, semua materi untuk seluruh siswa dengan tes pilihan ganda. Nah, ini tidak mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik Bapak Ibu. Karena jenis-jenis asesmen ini kan banyak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sesuaikanlah. Mungkin ada yang tes pilihan ganda. Mungkin anak ini mampu dengan tes lisan atau nanti dengan portofolio ya. Silakan Bapak Ibu sesuaikan. Menggunakan tugas proyek di mana setiap peserta didik membuat model sederhana sistem pernafasan dan menjelaskan di depan kelas. Nah, kalau kita samakan semua tugas proyek ini rata-rata untuk gaya belajar kinestetik, baru dia suka Bapak Ibu. Tapi kalau yang bukan kinestetik, dia kurang suka. Jadi, belum mengakomodir seluruh perbedaan kemampuan belajarnya. Memberikan asesmen tertulis dari soal esai sehingga peserta didik dapat mengungkap pemahaman mereka dengan lebih bebas. Ini baru satu jenis asesmen. Menyediakan asesmen berbentuk permainan edukatif interaktif. Nah, jadi ini Bapak Ibu, kalau bentuk asesmennya permainan edukatif yang interaktif, maka di sini seluruh gaya belajar dapat tercover Bapak Ibu. Nah, kalau dalam bentuk permainan, orang-orang yang audio, orang-orang yang kinestetik dia akan terbantu. Begitu juga dengan edukatif interaktif, orang-orang yang visual ketika kita membuatnya dengan semenarik mungkin Bapak Ibu, maka akan menjadi daya tarik juga bagi peserta didik. Sambil mengerjakan soal sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Nah, jadi ini kata kuncinya Bapak Ibu, terakomodir dengan model pembelajaran kita dan kita sesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka.
Jadi tidak dapat kita pungkiri di dalam sebuah kelas itu Bapak Ibu keberagaman itu memang terjadi. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Ibaratnya Bapak Ibu ikan tidak bisa kita ajarkan memanjat Bapak Ibu. Jadi sesuaikanlah dengan pemahaman mereka. Maka mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke Bapak Ibu, jawabannya adalah D. Menyediakan asesmen berbentuk permainan edukatif interaktif yang memungkinkan peserta didik belajar sambil mengerjakan soal sesuai tingkat pemahaman mereka. Nah, yuhu. Jadi itu intinya Bapak Ibu, jangan kita dalam pikiran kita Bapak Ibu, kita harus menyampaikan materi dan anak-anak harus paham. Bukan itu konsep pertama dalam pikiran kita. Pikiran pertama itu Bapak Ibu bagaimana anak-anak nyaman menyenangkan belajar sama kita. Ketika aman, nyaman dan menyenangkan sudah ada di diri peserta didik, maka dengan mudah kita bisa menyampaikan materi. Jadi buatlah peserta didik kita senyaman mungkin dengan kita dulu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya Bapak Ibu. Oke, di sini lagi mati lampu ini Bapak Ibu. Mungkin akan terjadi gangguan sinyal nanti Bapak Ibu. Mudah-mudahan segera hidup lampunya Bapak Ibu. Karena di daerah saya kalau mati lampu, biasanya sinyal juga hilang Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mari kita bahas Bapak Ibu, apakah masih kedengaran suara saya Bapak Ibu atau memang ada gangguan sinyal Bapak Ibu? Anda memiliki kedengaran Pak, ya mudah-mudahan ini lagi mati lampu ya Bapak Ibu. Nah, Anda memiliki peserta didik dengan gaya visual kinestetik. Nah, jadi kata kuncinya gaya belajar visual kinestetik. Maka rancangan pembelajaran yang sebaiknya Anda buat agar sesuai dengan kedua peserta didik tersebut. Nah, berarti bagaimana kita mengkombinasikan Bapak Ibu gaya belajar visual dan kinestetik. Nah, di sini rata-rata Bapak Ibu menjawab D, mengintegrasikan visualisasi grafis. Jadi visualisasi grafis ini anak-anak visual akan sangat suka belajar dengan hal-hal yang mudah dilihat, yang senang, yang indah dilihat Bapak Ibu, dan percobaan langsung. Percobaan langsung ini mengcover kinestetik, sementara visualisasi grafis itu akan mengakomodir gaya belajar visual. Nah, maka jawaban yang terbaiknya Bapak Ibu, 3, 2, 1. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Mengintegrasikan visualisasi grafis dan percobaan langsung dalam pembelajaran. Alhamdulillah lampunya sudah hidup Bapak Ibu. Oke, jadi masih kedengaran. Sudah sampai kita di soal yang ke-7 ya Bapak Ibu. Soal yang ke-7 entah ke-8 ini Bapak Ibu. D pastinya luar biasa. Oke. Sebelum kita lanjut ke part berikutnya Bapak Ibu, silakan rileks dulu sebentar. Sudah 8 soal. Nah, jadi ada salah satu cara mengembalikan fokus kita dengan teknik stop ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tarik nafas panjang-panjang. Tahan sebentar, hembuskan. Lakukan sebanyak 3 kali agar oksigen mengalir ke darah kita Bapak Ibu, menghilangkan rasa kantuk kita. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, hembuskan. Sekali lagi Bapak Ibu, tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, sudah masuk ke 9 soal. Kita masuk ke soal berikutnya Bapak Ibu.
Oke, semua sepakat menjawab B ya Bapak Ibu. Bagaimana guru dapat melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran untuk mengembangkan keimanan dan ketakwaan? Kata kuncinya adalah melibatkan peserta didik secara aktif. Nah, salah satu cara melibatkan keaktifan siswa ya Bapak Ibu melalui diskusi kelompok. Nah, jadi bikinlah kelompok yang heterogen sehingga yang pasif bisa terbantu dan berikan arahan dan bimbingan Bapak Ibu dan tanggung jawab masing-masing di dalam kelompok sehingga setiap orang di dalam kelompok itu memiliki tanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya sehingga interaksi di situ juga akan terbangun. Nah, jadi kata kuncinya melibatkan peserta didik secara aktif, maka metode yang cocok adalah diskusi. Mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Menggunakan metode diskusi kelompok untuk mendiskusikan konsep keimanan dan ketakwaan. Jadi salah satu student center learning itu Bapak Ibu dengan kolaborasi. Jadi jawaban-jawaban yang biasanya menggunakan konsep kolaborasi, nah itu memberikan jawaban yang tinggi Bapak Ibu. Nah, terus juga kalau untuk berpikir kritis itu biasanya metode-metodenya Bapak Ibu, metode PJBL, problem based learning. Nah, itu untuk melatih berpikir kritis peserta didik kita. Nah, kalau untuk soal hot Bapak Ibu, nah itu mulailah dari C4, mulai dari soal-soal menganalisis kata kerja operasionalnya Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Silakan Bapak Ibu baca dulu soalnya. Oke, semua rata-rata menjawab B. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah tap-tap layar sampai 20K. Nah, silakan yang sudah menuliskan jawabannya di tap-tap layarnya ya Bapak Ibu. Oke, mari sama-sama kita diskusikan Bapak Ibu. Seorang guru ingin melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kemandirian melalui nilai-nilai dalam konten bidang studi. Maka langkah pertama yang paling sesuai. Nah, tentunya kalau kita mau mengintegrasikannya Bapak Ibu, nilai-nilai yang keimanan, ketakwaan, langkah yang terbaik yang pertama itu kita lakukan dulu analisis nilai-nilai yang terkandung dalam konten bidang studi kita Bapak Ibu. Misalnya tentang tema lingkungan, misalnya Bapak Ibu. Kira-kira apa analisis global warming misalkan Bapak Ibu. Jadi dengan melakukan analisis nilai-nilai yang terkandung dalam konten ini Bapak Ibu nanti bisa kita integrasikan di dalam pembelajaran. Maka jawaban terbaiknya adalah 3, 2, 1. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi itu hal yang itu biasa ya Bapak Ibu. Nah, itu juga sering kami lakukan itu Bapak Ibu. Nah, ketika ada teman-teman yang akan mengumpulkan perangkat yang terintegrasi itu, nah itu dilakukan dulu analisis tergantung dari kontennya Bapak Ibu. Apa kontennya berarti mana nilai-nilai yang bisa kita masukkan di dalam pembelajaran tersebut. Nah, oke, masih semangat Bapak Ibu? Nah, mudah-mudahan masih semangat ya Bapak Ibu. Nah, jadi bagi yang belum punya paketnya Bapak Ibu, paket belajarnya, silakan segera diorder Bapak Ibu. Nah, jadi untuk paket guru sudah lengkap semuanya, silakan dihubungi adminnya Bapak Ibu. Silakan di SS, kesempatan bagi Bapak Ibu masih ada untuk belajar. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita masuk soal berikutnya Bapak Ibu. Ini masih ada 9 slide lagi Bapak Ibu.
Oke, Bapak Ibu, mari sama-sama kita diskusikan. Ini konsep refleksi, Bapak Ibu. Bagaimana guru dapat melakukan refleksi secara komprehensif terhadap konten, pedagogik, dan teknologi dalam merencanakan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Menilai hanya, nah, jadi kalau menspesifikkan satu, hanya sejauh mana peserta didik memahami materi pembelajaran. Nah, jadi ini belum relevan Bapak Ibu dengan kata-kata hanya. Karena di sini dia komprehensif, tidak hanya di bagian konten saja Bapak Ibu, tetapi juga include pedagogik dan teknologi. Menganalisis efektivitas penggunaan teknologi tanpa mempertimbangkan aspek yang lain juga kurang tepat. Mengevaluasi sejauh mana pembelajaran sesuai dengan kurikulum, nah itu berhubungan dengan konten Bapak Ibu. Memilih strategi pembelajaran yang relevan berhubungan dengan pedagogik Bapak Ibu, strategi atau metode. Dan pemanfaatan teknologi sesuai kebutuhan, jadi ini teknologi, jadi tercover ketiga-tiganya. Terima kasih Ibu Sisil, mawarnya, semoga berkah. D. Fokus pada penggunaan metode, berarti itu hanya bagian pedagogik saja. Menggunakan teknologi dalam pembelajaran tanpa mempertimbangkan aspek keberagaman. Jadi ini juga tidak nyambung keberagaman, sementara ini pedagogik dan konten Bapak Ibu. Nah, jadi yang mengcover ketiga-tiga komponen ini adalah C. Analisis pembelajaran sesuai dengan kurikulum, konten, pedagogik, strategi, dan teknologi berhubungan dengan teknologinya. Mari sama-sama kita buka Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini lagi hujan lebat. Nah, jadi biasanya kalau hujan ini Bapak Ibu juga berpengaruh terhadap sinyal Bapak Ibu. Nah, jadi kita part 1 ini mudah-mudahan selesai nanti Bapak Ibu. Silakan masuk ke soal berikutnya Bapak Ibu. Ini refleksi bagi peserta didik Bapak Ibu. Jadi hati-hati jawabannya Bapak Ibu. Oke, mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Jadi kegiatan refleksi. Jadi kegiatan refleksi ini tidak hanya dari pendidik Bapak Ibu, tetapi juga peserta didik. Nah, tujuan dilakukannya refleksi pembelajaran bagi peserta didik. Nah, jadi apa tujuannya yang diperoleh dari peserta didik Bapak Ibu? Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pendidik. Nah, ini bukan jawaban yang tepat untuk refleksi seperti ini ya Bapak Ibu. Mencari penyebab kenapa ini tidak berhasil gurunya dalam belajar. Nah, bukan seperti itu. Jadi kalau refleksi berarti kan cerminan diri. Berarti apa manfaat yang dirasakan oleh pendidik gitu sebagai peserta didik. Nah, bukan ke yang lainnya seperti itu Bapak Ibu. Untuk mencapai kepuasan diri, peserta didik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi yang positif dengan pendidik. Nah, jadi Bapak Ibu berefleksi itu kan berhubungan dengan apa yang kita rasakan Bapak Ibu. Dengan melakukan refleksi di akhir pembelajaran, sehingga
peserta didik dapat memahami Bapak Ibu apa yang dia rasakan, apa yang ingin dia ungkapkan, sehingga dia merasa puas dengan apa yang mereka sampaikan, dan refleksi ini menjadi wadah bagi pendidik dan peserta didik untuk saling melengkapi Bapak Ibu, saling membuat ke depannya menjadi lebih baik. Nah, jadi yang B ini cocok ini Bapak Ibu untuk mencapai kepuasan diri peserta didik dan juga wadah yang tepat bagi mereka untuk berkomunikasi yang positif dengan pendidik, karena kita akan menuangkan apa yang kita rasakan dan guru pun memahaminya Bapak Ibu, sehingga nanti akan mendapatkan feedback yang positif. Yang D, untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, refleksi ini Bapak Ibu, ini juga benar Bapak Ibu, tetapi yang lebih tinggi tingkatannya adalah Bapak Ibu yang poin B. Kalau untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran berikutnya, yang refleksi ini kan tentang apa yang kita pelajari hari ini dulu Bapak Ibu. Jadi dia diungkapkan terlebih dahulu. Untuk mencapai kepuasan pendidik, nah ini karena yang diminta peserta didik, jadi bukan ke pendidik. Untuk memperbaiki metode pembelajaran di materi selanjutnya, itu gunanya untuk pendidik, bukan untuk peserta didik Bapak Ibu. Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Jawaban terbaiknya adalah mencapai kepuasan diri kepada peserta didik Bapak Ibu, dan wadah yang tepat bagi mereka untuk menjalin komunikasi yang positif dengan pendidik. Disampaikannya melalui refleksi, mungkin ini yang harus saya sudah merasa seperti ini, Bapak atau Ibu, mungkin ke depannya kami butuhnya yang seperti ini. Berarti kan terjalin komunikasi yang positif Bapak Ibu, dan itu juga masukan bagi pendidik Bapak Ibu. Nah, jadi berarti cara belajar, cara mengajar saya besoknya harus seperti ini. Tetapi bagi peserta didik itu untuk mencapai kepuasan dirinya Bapak Ibu. Oke, diturunkan. Oke, ini ya. Udah kelihatan Bapak Ibu? Nah, kalau sebagai pendidik Bapak Ibu, nah berarti nanti bisa untuk mengidentifikasi apa penyebab kegagalannya dalam menyampaikan pembelajaran Bapak Ibu, apakah nanti strategi atau metodenya kurang tepat. Nah, itu nanti bagi pendidik itu Bapak Ibu. Jadi untuk kedepannya dia bisa memperbaiki proses pembelajaran berdasarkan hasil refleksi. Oke, kita masuk ke soal berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa dengan mudah nanti Bapak Ibu jawabnya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah follow. Terima kasih yang sudah share-share ke teman-temannya. Oke Bapak Ibu, mari sama-sama kita diskusikan. Terima kasih Ibu Sisil. Ada beberapa orang tua siswa yang mengeluh karena anaknya kesulitan mengikuti pembelajaran secara online untuk pelajaran IPA. Maka sebagai guru apa yang akan Anda lakukan? Nah, jadi kalau pembelajaran yang dilakukan secara online Bapak Ibu, maka yang paling tepat itu adalah media pembelajaran yang interaktif, komunikatif, dan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik kita Bapak Ibu. Karena kan tidak tatap muka, jadi kalaupun tidak ada guru Bapak Ibu, dia bisa mempelajarinya secara mandiri. Kalau ada kata-kata sulit Bapak Ibu, silakan dipandu dengan terjemahannya Bapak Ibu. Nah, jadi ini ketika masa pandemi ini luar biasa tantangannya ketika pembelajaran online. Nah, jadi saya waktu itu Bapak Ibu bersama Ibu Desa, kami membuat media pembelajaran, terus kita upload di YouTube. Nah, sehingga
walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka Bapak Ibu di dunia maya, tetap kita yang mengajarkan. Jadi jangan diganti dengan media pembelajaran dari YT, misalnya Bapak Ibu ambil yang orang lain. Usahakan kita ya Bapak Ibu, sehingga anak-anak juga lebih senang ketika yang menyampaikan itu langsung dari gurunya. Walaupun dari orang lain lebih baik Bapak Ibu, tetapi kalau dengan kita walaupun sederhana tetapi langsung guru yang menyampaikan, dia akan menjadi lebih tertarik Bapak Ibu. Oke, maka jawaban yang terbaiknya di sini Bapak Ibu semua sepakat menjawab B. Mendesain pembelajaran yang lebih komunikatif dan mudah dipelajari. Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Mendesain pembelajaran yang lebih komunikatif dan mudah dipahami. Jadi usahakan ada ini Bapak Ibu, kalaupun kita pakai aplikasi yang interaktif Bapak Ibu. Ya, misalkan kayak Quizzes ataupun apa-apa sebagai asesmennya. Nah, sehingga dia tidak monoton dan anak-anak juga lebih asik dalam mempelajarinya ya Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Masih semangat Bapak Ibu? Nah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, yang belum punya paket soal, kalau mau belajar mandiri, jangan lupa Bapak Ibu order ya. Ini paket guru lengkap, ini sudah ada soal SJT dan juga Mansoswa di dalamnya. Masih banyak kesempatan Bapak Ibu untuk belajar. Jadi soal-soal yang kami bahas pada malam hari ini akan ada di dalam folder yang Bapak Ibu order nantinya. Begitu juga di akun YT kita itu sudah ada soal-soal latihan untuk tryout Bapak Ibu. Ini sudah ada waktunya, jadi Bapak Ibu mengerjakan seperti kayak real ujian. Langsung ada timernya ya Bapak Ibu, dan juga rekaman layar kami itu sudah kami upload juga di akun YT Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang belum subscribe silakan di subscribe ya. Oke, masih semangat, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, SS dulu 5, 4, 3, 2, 1. Kita masuk soal berikutnya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mari kita diskusikan. Bu Nina melakukan pembelajaran dengan tujuan agar siswa dapat melakukan pengukuran. Jadi dia harus bisa melakukan pengukuran ya Bapak Ibu. Melakukan pengukuran kuat arus listrik pada rangkaian. Bu Nina memulai dengan mengkondisikan siswa untuk belajar, memotivasi, dan menyampaikan tujuan. Kemudian, Bu Nina mendemonstrasikan cara mengukur kuat arus listrik pada satu rangkaian. Maka, langkah Bu Nina selanjutnya yang paling tepat. Nah, karena di sini tujuannya dapat melakukan pengukuran. Jadi sebelum dia melakukan pengukuran, Bapak Ibu, di sini kan Bu Nina mendemonstrasikan terlebih dahulu. Sebelum siswa ini melakukan pengukuran, jadi dilakukanlah sama Bu Nina mendemonstrasikan cara mengukur kuat arus listrik pada rangkaian suatu rangkaian. Nah, setelah didemonstrasikan oleh Ibu Nina, kira-kira apa yang dilakukan siswa setelah itu Bapak Ibu? Nah, langkah selanjutnya adalah
apakah bertanya jawab tentang cara mengukur kuat arus. Nah, ini tujuannya keterampilan ini Bapak Ibu, meminta siswa menerapkan cara mengukur arus listrik. Nah, berarti mengaplikasikan ini ya Bapak Ibu, cara mengukur listrik pada berbagai rangkaian listrik. Nah, sementara di dalam yang didemonstrasikan hanya pada suatu rangkaian satu saja gitu Bapak Ibu. Bertanya jawab, memancing rasa ingin tahu, atau meminta siswa untuk menirukan pengukuran arus listrik seperti demonstrasi Bu Nina. Nah, mari sama-sama kita buka jawabannya Pak. Jadi kalau kita demonstrasikan, setelah didemonstrasikan, anak-anak bekerja lagi Bapak Ibu. Apa tujuan demonstrasi? Untuk mempraktekkan apa yang kita demonstrasikan seperti ini caranya loh membaca alat ukur listrik. Begini cara mengukurnya. Nah, jadi mana yang paling tepat menurut Bapak Ibu? Apakah B atau E? 3, 2, 1. Nah, jawaban terbaiknya adalah E, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau mendemonstrasikan Bapak Ibu, nah setelah itu anak-anak melakukan lagi Bapak Ibu. Jadi dicontohkan dulu oleh Bu Nina. Nah, setelah itu baru peserta didik yang melakukan. Seperti apa yang didemokan, cara mengukurnya dicobakan oleh anak-anak seperti itu Bapak Ibu. Oke, jawaban terbaiknya adalah E. Perbedaan antara E dan B. Kalau B yang diminta pada berbagai rangkaian listrik. Sementara kalau yang didemonstrasikan Bu Nina kan pada suatu rangkaian, satu rangkaian saja contohnya Bapak Ibu. Jadi melakukan pengukuran kuat arus listrik pada rangkaian. Nah, biasanya kalau fisika Bapak Ibu pengukurannya pada satu rangkaian saja, misalkan dulu Bapak Ibu. Nah, maka yang terbaik itu adalah E Bapak Ibu. Sementara kalau B itu mencoba-coba dengan berbagai rangkaian listrik Bapak Ibu. Nah, itu belum tepat nanti Bapak Ibu. Karena bagaimanapun kalau kita berhubungan dengan listrik, salah satunya faktor safety juga kita pertimbangkan Bapak Ibu. Jadi yang paling cocok setelah demonstrasi langsung ditirukan seperti apa pengukuran yang dilakukan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Ya, untuk teknis guru. Ini soal apa guys? Oh, ini soal tentang teknik guru guys. Yang diminta Bapak Ibu langkah pertama dalam program based learning apa Bapak Ibu? Kalau belajar pada materi yang sudah diorder di mana ya, apa kodenya? Nah, Bapak atau Ibu Aklima sudah order. Kalau sudah order, tidak ada kode-kode. Kalau ininya foldernya kan ada folder soal FR, ada soal tryout, ada materi. Nah, jadi sudah terkumpul di dalam folder-foldernya. Nah, kalau yang ini nanti part 14 ya. Oke Bapak Ibu, mari kita diskusikan. Pak Rudi mengajar IPA di SMP Harapan Bangsa. Di SMP tersebut kebun sekolah yang hijau, koleksi tanaman obat, wastafel, bak sampah biopori untuk resapan air, serta ada rumah kaca tempat para siswa mengembangbiakkan tanaman. Pak Rudi akan mengajarkan tentang upaya mengatasi sampah dalam kehidupan dengan problem based learning. Pak Rudi pembelajarannya berhasil dengan baik, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh Pak Rudi menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di bak sampah sekolah, menugaskan siswa memfokuskan limbah kertas atau plastik di bak sampah sekolah, menetapkan jenis produk daur ulang, membuat jadwal mempresentasikan hasil karya daur ulang limbah.
Oke, mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Nah, kuncinya adalah A, Bapak Ibu. Merujuk pada sintak model pembelajaran problem-based learning, yang pertama adalah mengorientasikan siswa pada masalah. Jadi langkah pertama adalah identifikasikan dulu Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru mengorganisasikan siswa untuk belajar, membantu penyelidikan siswa, membantu siswa menyajikan hasil karya, refleksi. Nah, sesuai dengan soal, menyusun proyek, itu memonitor, menguji, dan mengevaluasi. Nah, jadi tahapan yang pertama itu adalah mengorientasikan siswa kepada masalah. Jadi ini kan masalahnya tentang sampah Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama adalah menugaskan siswa mengidentifikasikan beragam limbah di bak sekolah. Oke Bapak Ibu. Nah, jadi untuk ini kan ada Bapak Ibu PBL, PJBL, Discovery Learning. Nah, silakan Bapak Ibu buka lagi di foldernya ya. Nah, itu sudah ada apa sintak-sintaknya Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, mungkin cukup malam ini, segini saja dulu Bapak Ibu.